Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN Knowledge, ketemu lagi di video seputar ASN. Di channel ASN Knowledge ini, kami selalu mengabarkan kabar-kabar terbaik dan berbagi informasi yang bermanfaat tentunya. Seperti pada video kali ini, kita akan bahas kabar bahagia nih bagi ASN semua, di mana ASN diberikan cuti tahunan, serta bagaimana tips cuti efektif. Namun, ada juga yang harus diwaspadai nih. Mudik boleh, tapi ada catatan. Apa itu catatannya? Nanti kita simak selengkapnya. Kabar-kabar terbaik yang kami infokan sebelumnya bisa dilihat, nanti kita list di description ya video ini, diantaranya informasi tentang cairnya TPP, bisa diklik pada linknya di description video ini. Kemudian kebijakan tentang rencana pemberian bonus bagi ASN, kemudian penerimaan sekolah kedinasan, dan tentu yang baru saja, yang terakhir sebelum ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh semua ASN, yaitu Presiden mengumumkan THR dan gaji ke-13. Nah, mari kita simak bagaimana ketentuan tentang cuti tahunan. Baik, sebelum kita bahas lebih jauh tentang cuti, mari kita awali video ini dengan definisi cuti. Cuti PNS yang selanjutnya disingkat dengan cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Definisi ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Selain itu juga dijelaskan dalam Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil. Nah, ada beberapa jenis cuti yang bisa diambil oleh seorang pegawai negeri sipil ya, diantaranya ada cuti tahunan, cuti di luar tanggungan negara, dan sebagainya. Kita akan bahas di sini lebih fokus pada edaran terkait tentang cuti tahunan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, dan bagaimana tipsnya agar cuti yang kita ambil itu efektif. Nah, ini dasarnya cuti bagi ASN untuk Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah itu, yaitu berdasarkan pada Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2022 tentang cuti pegawai aparatur sipil negara selama periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Ini dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non-Struktural, Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Jadi ini dasar pemberian cuti bagi ASN selama hari libur nasional dan cuti bersama saat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah atau tahun 2022. Latar belakangnya, menindaklanjuti keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 375 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022, dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, dan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2022 telah ditetapkan tanggal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Nah, sehubungan dengan hal tersebut,
untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik selama periode dimaksud, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang cuti pegawai aparatur sipil negara selama periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Adapun maksud, tujuan, dan ruang lingkup dari surat edaran ini, yang pertama adalah maksud. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah untuk menerapkan kebijakan cuti bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan instansinya pada saat sebelum atau setelah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Tujuan, surat edaran ini bertujuan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi pemerintah. Ruang lingkup, surat edaran ini memuat kebijakan cuti bagi pegawai aparatur sipil negara pada saat sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Dasar hukumnya, yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Dan dasar hukum yang terakhir adalah keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 375 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022, dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, dan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2022. Nah, dalam surat edaran ini dijelaskan bahwa tetap harus melaksanakan protokol selama perjalanan. Ya, di mana pegawai aparatur sipil negara yang akan melaksanakan perjalanan ke luar daerah, mudik dan atau ke luar negeri selama periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah agar selalu memperhatikan dan mematuhi. Pertama, status risiko persebaran COVID-19 di wilayah asal dan atau tujuan perjalanan. Kedua, peraturan dan atau kebijakan mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Ketiga, kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait lainnya. Protokol kesehatan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan yang terakhir, penggunaan platform Peduli Lindungi. Yang kedua, pejabat pembina kepegawaian pada instansi pemerintah agar memastikan seluruh pejabat dan atau pegawai di lingkungan instansinya tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lain di luar kepentingan dinas. Ya, jadi dalam surat edaran ini ada 2 poin. Selain penekanan tentang cuti, ada penekanan tentang bahwa mudik tidak boleh menggunakan kendaraan dinas, ya. Jadi pegawai di lingkungan instansinya tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, atau kepentingan lain di luar kepentingan dinas. Kemudian berikutnya, isi surat edaran ada 3 poin. Yang pertama, pejabat pembina kepegawaian dan atau pejabat yang diberikan delegasi kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada instansi pemerintah dapat memberikan cuti tahunan kepada pegawai negeri aparatur sipil negara di lingkungan instansinya pada saat sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.
Jadi pengambilan cuti bisa dilakukan sebelum hari raya atau setelah hari raya, ya, setelah libur cuti bersama hari raya. Kemudian, dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik, pemberian cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf A butir 1 yang ini tadi, dilakukan dengan memperhatikan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, dan jumlah pegawai dari masing-masing instansi pemerintah. Yang ketiga, pemberian cuti bagi pegawai aparatur sipil negara dilakukan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Kemudian, poin berikutnya dalam surat edaran ini berkaitan dengan disiplin pegawai. Dalam rangka menjamin terlaksana surat edaran ini, pejabat pembina kepegawaian pada instansi pemerintah agar menetapkan pengaturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan instansi masing-masing dengan mengacu pada hal-hal disebutkan dalam surat edaran ini. Memberikan hukuman disiplin kepada pegawai aparatur sipil negara yang melanggar ketentuan dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selanjutnya, agar mudik atau agar mengisi cuti ini dengan nyaman dan efektif, ada beberapa tips nih Sobat ASN. Yang pertama, selesaikan tugas di kantor ya. Jadi pastikan sebelum kita mengambil cuti, kita menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Sehingga nanti pada saatnya kita cuti, kita tidak lagi memikirkan ya tugas-tugas yang masih belum kita selesaikan. Begitu juga nanti pada saat kembali aktif, kita sudah tinggal mempersiapkan tugas-tugas yang baru ya, tidak ada tanggungan tugas-tugas sebelumnya. Yang kedua, delegasikan tugas. Selama kita cuti, kita berikan pendelegasian ya, kepada rekan kerja kita atau mungkin kepada bawahan kita apa-apa saja atau mungkin juga di mana lokasi file atau berkas ya apabila nanti diperlukan pada saat kita tidak ada, pada saat kita sedang cuti. Kemudian kita jelaskan terkait dengan apa yang biasa kita kerjakan agar nanti perjalanan pada saat kita mengambil cuti, pekerjaan tetap bisa berjalan. Kemudian mudah dihubungi. Jadi selama cuti pastikan HP kita tetap aktif ya. Jadi jangan sampai pada saat kita cuti ada sesuatu hal yang penting kita malah tidak bisa dihubungi sehingga menghambat dalam pekerjaan tugas kita. Tetap bertanggung jawab. Jadi kita meskipun dalam kondisi mengambil cuti, namun ketika ada hal-hal yang diperlukan atau bahkan mungkin harus diselesaikan, kita tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Buat perencanaan yang matang agar waktu cuti kita efektif ya. Apa yang akan dilakukan, akan kemana dan sebagainya, buat planning dan perencanaan yang matang. Kurangi penggunaan HP ya agar kita fokus ya selama mengambil cuti ini. Jadi biasanya banyak ketika kita membuka HP kita banyak membuka informasi dan sebagainya, mungkin itu juga akan mengganggu efektivitas waktu yang kita ambil pada saat cuti. Justru manfaatkan dengan baik kesempatan cuti ini agar betul-betul setelah cuti kita mendapatkan manfaat yang lebih baik. Kemudian optimalkan waktu ya, kesempatan bersama dengan keluarga dan orang-orang tercinta. Selamat menjalani cuti ya, semoga hari perjalanan cuti Anda menyenangkan. Nah, menurut Sobat ASN Knowledge, kira-kira tips cuti efektif apa nih yang bisa dilakukan sebelum kita mengambil cuti dan agar cuti yang kita ambil itu efektif? Silahkan tulis di kolom komentar ya di bawah, supaya mungkin tips dari teman-teman bisa menginspirasi
sobat ASN Knowledge yang lain. Terima kasih. Silahkan di subscribe, like, dan share. Jangan lupa juga tuliskan komentar dan tonton video-video lainnya agar kami tetap semangat berbagi informasi yang bermanfaat tentunya, mengabarkan kabar-kabar terbaik untuk sobat ASN Knowledge semua. Sampai ketemu di video yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.